Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan sejumlah nikmat yang tidak akan mungkin kita bisa menghitung satu demi satu nikmat tersebut. Nikmat yang terbesar adalah yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam. Yang dengan nikmat ini Allah mengenyangkan jiwa kita dengan segala perintah yang Allah perintahkan yang kita jalani dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tuntunan dan ajaran Islam, jiwa ini tidak akan bisa mengenali apa makanannya. Beda dengan raga, beda dengan fisik kita yang ketika dia merasa lapar maka dia mencari makanannya. Namun jiwa, hati manusia ketika dia kelaparan, dia kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dikonsumsi untuk mengenyangkan jiwanya. Maka ketika jiwa itu lapar, dia berusaha mencari. Apakah itu dengan mencari, dengan memperturutkan kecenderungan dan keinginan syahwat dan hawa nafsunya? Sebagian orang mungkin syahwatnya adalah makan, maka dia mengira bahwa dengan makan akan membuat dia happy dan bahagia. Sebagian lagi dengan memperturutkan syahwat seksualnya misalnya, dengan melakukan hubungan yang haram, dengan berzina sana dan sini, dikiranya itu akan membuat dia bahagia. Sebagian lagi dengan menghilangkan akalnya, dengan membuat dia mengkonsumsi narkoba, khamar dan yang semisalnya. Dan dia mengira bahwa ketika akalnya hilang, ketika dia menghewankan dan membinatangkan dirinya, menyamakan dirinya dengan binatang dan ternak, tidak memiliki akal, di saat itulah dia merasa bahagia. Dan banyak lagi yang lainnya. Namun ketika dia balik kepada kewarasan dan kesadarannya, ketika dia balik kepada akhir kondisinya, dia merasakan ternyata itu bukanlah kebahagiaan, semuanya adalah semu. Hanya sesaat dia lupa dari semua masalahnya. Namun ketika dia sadar, dia balik kepada kondisi normalnya, ternyata masalah itu bukan berkurang namun berakumulasi dan bertambah. Dan tidak ada makanan yang lebih baik bagi jiwa seseorang melebihi beribadah kepada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang dengan ini kita diberi makan jiwa kita, diberi makan hati kita untuk terus mengenal Allah, membuat jiwa kita lebih tenang, membuat kita lebih merasa stabil hidup kita dengan ibadah yang kita jalankan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan nikmat ini begitu besarnya yang Allah berikan kepada kita, yang diantaranya adalah makanan yang kita konsumsi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara spesifik menyebutkan falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabban, dan seterusnya di surat Abasa. Falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaklah manusia memperhatikan kepada apa yang dia makan, kepada konsumsi yang dikonsumsinya, makanan yang dikonsumsinya. Maksudnya di situ adalah bukan cuma sekedar melihat menu apa yang mau dikonsumsi, tapi dari mana datangnya dan bagaimana makanan itu sampai kepada dirinya. Bagaimana kemaha-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupi manusia dengan beragam makanan yang menjadi support hidupnya. Padahal kita semua sadar, kita semua tahu bahwa hidup itu bukan untuk makan. Kita tahu kalau ada orang mengatakan ternyata hidup itu untuk makan, kita akan mengatakan ini sesat nih, nyeleneh. Bagaimana dia mengatakan hidup untuk makan? Tapi sebaliknya, ia makan itu adalah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Para ateis pun atau agnostik pun mereka sadar bahwa hidup itu bukan untuk makan. Dan mereka sadar jika tujuan hidup bukan untuk makan, tapi dicukupi oleh Allah semua sarana dan prasarananya, padahal itu bukan tujuan, adalah aneh
Jika yang bukan tujuan, yang merupakan sarana begitu dikenyangkan dan dicukupkan oleh Allah, tapi yang menjadi tujuan tidak diberi sarana oleh Allah, tidak diberi kecukupan, ini mustahil. Tujuan hidup adalah mengenal Allah, tujuan hidup adalah beribadah kepadanya, tujuan hidup adalah mengemban tanggung jawab dan amanah yang Allah berikan. Yang dengan itulah Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan, untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Jika itu yang menjadi sebuah tujuan hidup, mustahil Allah tidak memberikan fasilitas yang lebih dari cukup untuk membuat kita mengenal Allah, membuat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, membuat kita itu menjadi paham akan hakikat kehidupan dunia dan perjalanan menuju akhirat dan seterusnya. Pasti yang menjadi tujuan jauh dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang merupakan sekedar sarana. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini tentang adab makan dan bertamu ini adalah salah satu pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab ini, Mukhtasar Minhajul Qasidin, di dalam bab fi adabil akli wal ijtima'i alaihi wal diyafati wa nahwi dzalik. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di awal pembahasan Al-Imam Ibnu Qudamah sedikit menyinggung tentang filosofi makan. Artinya bahwa kenapa kita makan dan bagaimana seseorang itu hidup dengan seimbang dengan apa yang dikonsumsinya. Sebagai apa yang Ana singgung sebelumnya, yaitu bahwa kita ini bukanlah hidup kita ini adalah untuk makan. Dan kita pun menyadari, semua umat Islam tahu bahwa konsep makan di dalam Islam adalah makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Semua tahu konsep ini, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Namun tidak sedikit dari kita merusak konsep ini dengan dia memasukkan makanan atas makanan. Apa yang belum tercerna dengan baik sebelumnya, dia tumpuk lagi dengan sesuatu sesudahnya, sehingga makan itu tidak cukup dengan 3 kali sehari. Bahkan ada coffee break. Berapa kali coffee break dalam sehari? Ini kalau coffee break cuma minum kopi doang tanpa gula saja, itu betul-betul coffee break. Tapi ngopi nggak ada temannya, bukan ngopi namanya. Ya, seperti akad nikah tapi tidak melakukan apa-apa, katanya begitu malah. Ya, harus ada temannya. Apakah temannya itu yang namanya rokok, atau namanya gorengan, atau namanya yang lainnya. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan hadis dari seorang sahabat yang bernama Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib radhiyallahu an. Beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran min batnin bihasbi ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk ketimbang dia memenuhi perutnya. Jadi jika ada suatu wadah yang kita isi penuh, tidak ada wadah yang lebih buruk jika kita mengisinya dengan penuh melebihi mengisi penuh perut kita. Bihasab ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Cukuplah anak Adam itu beberapa suap yang dengan itu meluruskan tulang punggungnya. Fa in kana la mahalah, jika memang harus dia makan lebih dari beberapa suap, maka kata Nabi SAW, cukuplah sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Di sini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam tentang hadis ini. Hadis ini inti dari semua konsep kesembuhan, semua penyakit. Sampai beliau mengutipkan bahwa Ibnu Masawih, seorang tabib yang terkenal di zaman dulu, ketika membaca hadis ini dari kitabnya Abu Khaythamah radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan apa? Lau ista'malan nasu hadhil kalimati la salimu minal amradi wal asqam wa la ta'attalat dakakinus sayadilah. Andai kata konsep ini diamalkan oleh manusia, hadis ini diamalkan oleh mereka, maka mereka bakal selamat dari banyak jenis penyakit dan apotek-apotek bakal bangkrut. Namun ternyata sekarang yang terjadi sebaliknya. Rumah sakit dan apotek sudah menjadi bagian dari bisnis yang sangat menghasilkan cuan,
yang luar biasa. Rumah sakit yang dulu di benak orang-orang dokter-dokter pertama bahwa itu adalah sebagai sebuah profesi sosial untuk menolong manusia, sekarang profesi yang sangat profit, ya, sehingga tidak cukup dengan menjadi seorang dokter, bahkan rumah sakit pun menjadi sebuah usaha yang menjadi sebuah perusahaan terbuka yang dijual sahamnya di pasar modal dan diperhitungkan profitnya berapa jaringan perusahaan rumah sakit seperti Siloam dan yang semisalnya, yang mereka ini bukan lagi kegiatan sosial yang menjadi tujuan utamanya, lebih dari itu adalah mencari profit dan untung. Demikian pula jaringan apotek. Ya, jaringan apotek pun juga masuk di dalam listing pasar modal untuk menunjukkan berapa banyak keberuntungan yang mereka kumpulkan dari jualan obat. Ya, bahagia dari penderitaan orang lain. Ya, semakin banyak orang sakit, semakin untung mereka, baik rumah sakit maupun apotek. Jadi konsep-konsep mendasar yang membuat orang sehat, ya jangan sampai sering-sering didengarkan dan didengar orang. Ya, yang ada adalah pun kalau mereka menyebutkan konsep kesehatan tertentu, bisa jadi kalau tidak jualan satu multivitamin tertentu, obat vitamin tertentu, maka setidaknya ya jual herbal. Ya kurang lebih satu dari ini. Padahal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, konsep sehat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW ini sangat luar biasa. Beliau mengajarkan cukuplah beberapa suap yang dengannya menegakkan tulang punggungnya. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Namun yang terjadi saat ini ikhwah fillah, yang ada sebagian besar dari kita bengkok tulang punggungnya, kena HNP, saraf kejepit karena ketarik perutnya ke depan. Ya, sehingga menuntut dia untuk bagaimana mengecilkan. Kalau zaman Nabi SAW kita membaca banyak hadis, banyak sejarah bahwa beliau SAW lapar dan kelaparan sampai mengganjal perutnya dengan batu. Kita mengganjal perut kita supaya kelihatan langsing. Ya, kita pakai korset supaya nggak kelihatan gemuknya ke depan, ke samping, ke kiri dan ke semua tempat. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Harith ibn Kildah, seorang tabib terkenal di zaman dulu, beliau mengatakan al-himyatu ra'sud dawa'i wal bitnatu ra'sud da', bahwa antisipasi, preventif itu adalah inti dari kesembuhan. Menjaga diri, ya. Artinya preventif itu bentuknya bisa macam-macam. Kita puasa itu termasuk menjaga diri ketika seorang itu dia tidak sembarangan makan, tidak sembarangan minum, memberikan jadwal makan untuk minum, untuk makan dan minumnya. Itu adalah ra'sud dawa, inti dari pengobatan. Wal bitnatu ra'sud da. Sedangkan sebaliknya obesitas adalah inti dari segala penyakit. Sehingga Al-Ghazali rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan hadis ini disebutkan kepada sebagian filosof. Kemudian mereka mengatakan bahwa saya tidak mendengar ucapan yang lebih penuh hikmah terkait dengan sedikit makan ketimbang hadis ini. Dan hadis ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah mengajarkan kepada kita banyak faedah. Di antaranya bahwa mengurangi makan memberikan manfaat yang luar biasa bagi fisik seseorang. Ya, bagi fisiknya, belum lagi bagi jiwanya, bagi hatinya, melembutkan hati, menajamkan pemahaman, ya, memberikan semangat kepada jiwa, melemahkan syahwat dan hawa nafsu, melemahkan temperamen dan emosi, dan sebaliknya banyak makan mendatangkan kebalikannya. Sehingga Al-Marwazi rahimahullah, ya, beliau salah seorang sahabat dan murid dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa mungkin orang yang kalau melamakan masa laparnya, menahan diri dari makan, membuat jeda makan masa laparnya itu, apakah dia dapat pahala dari situ? Dia dapat pahala karena dia tidak segera makan ketika lapar, nunda makannya gitu. Dapat pahala? Kata beliau, wa kaifa la yu'jar? Wa Ibnu Umar yaqulu ma syabi'tu mundhu 4 ashhur. Bagaimana tidak berpahala? Sedangkan kita mendapatkan riwayat Ibnu Umar mengatakan saya tidak pernah kenyang sejak 4 bulan yang lalu. Tidak pernah kenyang selama 4 bulan. Kalau hadis Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa tidak pernah Rasulullah SAW kenyang dalam 2 malam berturut-turut. 2 malam berturut-turut tidak pernah kenyang.
Sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar, seumur hidupnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, fa asbiru indal ju' wa ashkuru inda syaba', bahwa ketika lapar aku bersabar, ketika kenyang aku syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh para ulama, dengan demikianlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua kondisi yang terbaik dari kondisinya manusia, yaitu sabar dan syukur. Setiap kondisi ini muncul, maka membuat kita sempurna. Orang yang terus kenyang dia tidak pernah sabar, yang terus lapar dia tidak pernah syukur. Tapi ketika menyeimbangkan dua hal ini, maka sempurnalah kondisi pada dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Al-Marwazi bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yajidur rajulu min qalbihi riqqatan wa huwa yashba'? Apakah mungkin dia merasakan kepekaan di dalam hatinya tatkala dia kenyang? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ma'arah, saya enggak yakin, enggak mungkin, kata dia. Kepekaan itu dirasakan ketika dia merasakan lapar. Hanya dengan itulah dia mendapatkan kepekaan di dalam hatinya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan asyba' yuthqilul badan wa yuzilul fatnah, bahwa kekenyangan itu memberatkan tubuh dan menghilangkan kecerdasan. Wa yujlibun naum, mendatangkan ngantuk. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan juga melemahkan orang yang sering kekenyangan ini dari melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian pelajaran yang lain rahimahullah di dalam hadis ini rahimani wa rahimakumullah, bahwa banyak makan itu mendatangkan banyak penyakit bagi fisik seseorang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, terutama di jilid yang keempat, banyak menjelaskan tentang konsep-konsep kesehatan yang sangat mendasar. Di antaranya beliau menyampaikan begini, terkait dengan penyakit. Penyakit itu dua macam, kata beliau. Pertama, penyakit yang bersifat fisik, materi, yaitu karena kelebihan materi-materi tertentu dalam tubuh seseorang. Sehingga kalau kelebihan zat-zat tersebut memberatkan kerja tubuh karena banyaknya zat itu, sehingga ketika kebanyakan dengan zat-zat seperti ini membuat dirinya menjadi sakit. Dan itu sebabnya adalah memasukkan makanan kepada tubuh sebelum tercernanya yang sebelumnya. Ketika sebelum tercerna sebelumnya ditambah lagi, sebelum tercerna sebelumnya ditambah lagi, maka kerja tubuh ini menjadi semakin berat. Ketika materi itu semakin besar pada tubuh seseorang, maka itulah yang menyebabkan dia menjadi sakit. Wa ziyadatun fil qadr alladhi yahtaju ilaihi, sehingga kadarnya yang ada dalam tubuhnya melebihi yang dibutuhkan oleh fisik itu, maka jadilah dia sakit. Sehingga penyakit-penyakit seperti diabetes misalnya, kolesterol yang tinggi, darah tinggi, ini kelebihan atau kekurangan? Karena kelebihan. Semua orang tahu ini kelebihan unsur tertentu yang ada pada tubuhnya, yang seharusnya dia tidak membebani tubuhnya melebihi kapasitas kemampuan yang dipikul oleh tubuh tersebut. Dan juga kata beliau, sebab yang lainnya adalah mengkonsumsi makanan yang sedikit manfaat, yang susah dicerna, mengkonsumsi makanan yang beragam unsurnya, sehingga unsur yang beragam ini tadi terlalu manis, terlalu pahit, atau terlalu kecut, dan yang semisalnya, ya terlalu asam. Yang ini semuanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, membuat tubuhnya kehilangan kestabilannya dan menyebabkan dia beragam penyakit yang terjadi pada dirinya. Sehingga yang terjadi adalah susah dicerna, atau terlalu mudah, susah buang air, atau malah diare. Namun ketika dia mengkonsumsi makanan yang lebih seimbang, yang tidak lebih beragam, tidak terlalu spicy, tidak terlalu banyak beragam bumbu yang dikonsumsinya, dan memakannya dengan sesuai dengan kebutuhannya, membuat dirinya, tubuhnya seimbang dengan itu. Maka jika kita melihat bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dan apa yang dikonsumsinya, beliau tidak terlalu banyak menu, tidak terlalu banyak spicy bumbu yang dikonsumsinya. Bahkan makanan beliau, walaupun kita tahu bahwa makanan pokoknya adalah kurma, bukan berarti bahwa Nabi SAW selalu makan kurma. Ya, juga Nabi SAW mengkombinasinya kurma dengan yang lainnya. Bisa jadi kadang beliau Rasulullah SAW mengkonsumsi kurma sekali waktu dengan labu misalnya. Ya, beliau sangat suka labu. Di samping beliau menyukai kurma, terkadang juga dengan kombinasi yang lainnya, terkadang juga cuman kurma. Dan ini ketika kita mengkonsumsi kurma, ikhwah fillah, itu bagian dari karbo.
tapi karbohidrat yang lebih mudah dicerna dan bahkan dikatakan tidak ada proses sama sekali untuk menyediakan makanan ini. Ini karbohidratnya Nabi SAW. Yang ketika kita mengganti, misalnya mencoba 1 hari dalam sepekan, ana ganti hari ini, untuk hari ini saja ana ganti karbonya dengan karbonya Rasulullah SAW. Makan kurma misalnya, sehari dalam sepekan. Coba antum rasakan. Makanan yang tidak butuh proses untuk memasaknya, tidak butuh tempat penyimpanan yang merepotkan. Ya, kalau dikatakan ini makanan karbohidrat, makanan pokok, masuk dalam kategori itu. Dikatakan buah, masuk dalam kategori itu. Dikatakan obat, masuk dalam kategori itu. Sehingga sampai Nabi SAW berpesan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ya Aisyah, baitun la tamra fihi jiya'un ahluhu. Wahai Aisyah, rumah yang tidak ada kurma di dalamnya adalah orang yang kelaparan. Ya, orang yang rumah tangga yang kelaparan. Anak nggak jual kurma, jadi tidak mempromosikan sesuatu ya, merek tertentu. Tapi ini menunjukkan kepada kita, antum lapar di tengah malam, apa yang antum cari? Nasi goreng? Iya, pesan nasi goreng, pesan ini dan itu. Ketika memiliki kurma, antum memakannya dengan tanpa penyesalan. Beda yang makan nasi goreng, mungkin dia lapar, akhirnya dia terpaksa nih pesan nasi goreng. Setelah dia makan, menyesal. Ada orang yang banyak menyesal dengan apa yang dilakukannya, dan itu berulang setiap saat dan waktu. Ya, ketika antum punya kurma, antum makan 3, 4, 5, 7 biji dan antum minum air atau minum kopi tanpa gula dan sebagainya, tidak membebani diri kita, dan itu pun memberikan kesehatan. Ibnu Rumi menyebutkan, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw asy-syarabi. Kata beliau, sesungguhnya mayoritas makanan, mayoritas penyakit, jika kamu perhatikan, sebagian besarnya adalah karena makan dan minum. Asy-Syafi'i rahimahullah, di dalam salah satu bait syairnya beliau mengatakan, thalathun hunna muhlikatul anami wa da'iyatus sahihi ila siqami, dawamu madamatin wa dawamu dhat'in wa idkhalut ta'ami ala ta'ami. 3 hal yang merupakan sumber kebinasaan mayoritas manusia, yang menyebabkan orang sehat jadi sakit, yaitu pertama, doyan mabuk. Ya, yang kedua, suka hubungan seksual berlebihan dalam hal tersebut, dan kemudian yang ketiga adalah memasukkan makanan setelah makan. Ya, memasukkan makanan di atas makanan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang lain yang kita ambil dari sabda Nabi SAW yang itu mengajarkan kepada kita, sebelum kita bicara adab makan, kita harus tahu bagaimana filosofi makanan di dalam dinul Islam. Karena ajaran ini ajaran yang bisa dikatakan hilang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa beberapa suap itu cukup untuk seseorang. Maka antum perhatikan. Ya, ana alhamdulillah sudah lama tidak harus makan nasi. Ya, sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun tidak harus makan nasi. Antum perhatikan ketika pesan nasi Padang misalnya. Ketika dapat bungkus yang luar biasa, ketika antum buka seperti mini tower, Centennial Tower begitu ya, begitu meningginya. Dan ketika sekali waktu dapat nasi kotak yang cuman nempel sebegitu saja, rasa kenyangnya ya mirip-mirip. Ya, walaupun memang yang kalau itu kekenyangan, kalau ini kenyang. Ternyata mengurangi porsi itu tidak mempengaruhi kita. Ya, mempengaruhi tiba-tiba kemudian kita jadi gemeteran gara-gara nggak makan tower tadi misalnya. Ya, ternyata tidak seperti itu. Ternyata mengurangi porsi itu membuat kita, alhamdulillah begini pas nih, enak nih. Coba ya, ketika antum beli nasi Padang, terutama ini jam-jam segini, anak nyebut seperti ini biasanya bayangannya sudah pindah ke tempat yang lain. Nah, ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mengurangi makan untuk sesuai dengan kadar kebutuhan tubuh kita ternyata tidak membuat kita menjadi lemah, jatuh pingsan gara-gara lapar, gara-gara kurang porsi dan lain sebagainya. Dan Nabi SAW mengajarkan, kalaupun memang harus, bagi 3, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Yang terjadi bagi sebagian kita, dia tidak memberikan porsi untuk sebagiannya sehingga makan nggak ada space untuk minum, ya, atau makan minum dan tidak ada space untuk, ya, sampai nyesek nafasnya. Sampai nyesek, kenapa? Nggak bisa nafas gara-gara kekenyangan.
Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit itu malah menyebabkan penyakit yang berakumulasi pada diri seseorang. Ketika seseorang membebani dirinya, membuat dia malas, membuat dia gampang ngantuk, membuat dia lemah hatinya, membuat dia berat untuk menjalankan ketaatan, membuat dia termotivasi untuk melakukan maksiat dan dosa, adalah karena kelebihan apa yang ada pada dirinya. Dan kita merasakan sendiri berapa banyak dari sebagian besar dari kita yang mengalami masalah-masalah pencernaan. Ketika masuk Ramadan, masalah pencernaan jadi sembuh. Ya, orang yang biasanya punya penyakit wasir yang sering kambuh misalnya, masuk Ramadan hilang sembuh wasirnya. Yang sembelit hilang sembelitnya. Banyak beragam jenis masalah-masalah pencernaan jadi sembuh ketika masuk bulan Ramadan, terutama memasuki pekan kedua atau ketiga. Ternyata dia bisa menyadari, konsep makannya yang salah. Ya, sebagian kita mengajarkan bahwa sarapan adalah makanan yang paling penting. Kalau nggak sarapan itu nanti jadi lemes. Emang benar seperti itu? Mulai kapan? Mulai kapan manusia ini sarapan menjadi kebutuhan yang paling penting? Zaman dulu nenek moyang kita sarapan. Emang mereka punya lemari es, punya penyimpanan ini itu dan lain sebagainya. Sarapan itu konsep belakangan. Antum tidak akan mati kalau nggak sarapan. Karena kemarin pun kita punya tangki energi di tubuh kita. Sarapan itu hanya belakangan. Kata Nabi SAW dalam hadis tawakal, idza tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan benar, la razaqakum kama yarzuqut tayr, Allah akan memberi rizki kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung, yakhdu khimasan wa yaruhu bitana, yang keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, balik kenyang. Itu manusiawi, itulah kehidupan manusia dari berabad-abad seperti itu. Gak ada mereka, ayo kita makanan dulu, sarapan dulu, makan apa gitu. Mereka berburu, mereka keluar mencari konsumsi makanan. Setelah mereka bergerak dengan kondisi laparnya, mereka mendapatkan rezeki itu, mereka makan ketika lapar itu. Kemudian apa yang terjadi pada manusia modern ini ketika mereka merubah konsepnya, ya, sehingga tidak pernah berpikir lapar, mikir lapar pun gak pernah. Subhanallah, akhirnya ini yang terjadi. Antum sarapan, siangnya lapar, enggak sarapan, siangnya tetap lapar. Itu yang terjadi. Nah, kalau menyadari hal ini, coba belajar untuk men-skip sarapan. Insya Allah keberkahannya lebih baik bagi tubuh kita. Dan juga ikhwatal iman, pelajaran yang lainnya, kita melihat bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk mengurangi makan. Bahkan dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, al-mu'minu ya'kulu min mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu min sab'ati am'a. Bahwa seorang mukmin itu makan dari satu lambung, orang kafir makan dari 7 lambung. Ini menunjukkan ikhwah fillah bahwa Islam itu nggak cukup sekedar sholat, tapi nggak ada lifestyle. Ternyata Islam itu mengajarkan lifestyle. Lifestyle dalam makan, lifestyle dalam berpakaian, lifestyle dalam berpikir, lifestyle dalam berucap, lifestyle dalam segala aktivitas kehidupannya. Bahwa bagaimana bisnis dengan seorang muslim beda dengan berbisnis dengan orang kafir, yang semua mereka berpikirnya cuan walaupun dengan menipu dan menzalimi orang lain. Tapi seorang muslim tidak boleh seperti itu. Seorang muslim harus memikirkan bahwa tidak harus profit. Terkadang profit itu ketika mendapatkan keberkahan dari Allah, dari muamalahnya. Ternyata berkah ini nggak ada di pembukuan Oxford dan keturunannya. Ya, antum lulusan Oxford di jurusan akuntansi dan yang semisalnya nggak akan diajari faktor variabel berkah sekian persen, nggak masuk rumus. Ya, ini bisa berlipat-lipat, bisa ribuan persen daripada apa yang diperoleh oleh seseorang dari profit materi yang dia peroleh. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi SAW mengajarkan muslim makan dari 1 lambung, kafir makan dari 7 lambung. Ini menunjukkan bahwa beda seorang muslim dengan orang kafir di dalam lifestyle-nya, dalam hidupnya, dalam makannya, dalam perilakunya. Seorang muslim makan dengan adab. Seorang muslim dia tahu bagaimana bahwa makanan itu adalah salah satu penunjang kehidupan, bukan hidup untuk makan. Dan kemudian kita dirusak mindset kita sehingga kita tidak cukup dengan apa yang jam makan dan apa yang harus dimakan, tapi kemudian dia mencari, ini sekarang menunya apa?
Sehingga ketika lapar bisa jadi 20 menit atau lebih dari itu yang dipikirkan untuk mencari apa yang mau dikonsumsi. Scrolling. Ini sudah, itu sudah. Ini padahal lapar perutnya. Padahal lapar perutnya. Tapi kemudian dia sibuk untuk mencari apa yang dimakan. Tidak kesederhanaan. Namanya lapar, cukup. Makan telur doang, nasi sama telur cukup. Ya, kalau dia benar-benar lapar. Tapi tidak sedikit dari kita. Lapar perutnya. Ini ada makanan, silakan. Oh, saya nggak suka itu. Namanya belum lapar. Ya, ini belum lapar. Kalau lapar, apa yang disajikan, dia akan mengkonsumsi walaupun sesuatu yang sangat simpel dan sederhana. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keberkahan dalam makan itu ketika makan bersama. Itu yang sudah juga hilang di masyarakat kita, hilang di diri kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'amul wahid yakfi lil itsnain, wa ta'amul itsnain yakfi al arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah. Makanan satu orang itu cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Namun apa yang terjadi bagi kita, kata sebagian kita, ketika kita dengan keluarga kita makan ke resto tertentu, kita keluar, kita makan berempat kita keluar, suami istri 2 anak, tapi yang dipesan untuk 8 porsi, ya, sehingga banyak yang ditinggal, banyak yang dibuang, banyak yang mubadzir. Apa yang terjadi kalau kejadian sunnah ini dijalankan? Antum datang berdua sama istri, beli sepiring untuk dimakan berdua. Ya, kata yang punya restoran sama kafe, ini orang bakhil yang datang. Ya, ini orang bakhil yang sedang datang ini. Makanannya cuma pesan 1 dimakan berdua, minumannya 1 dimakan berdua, diminum berdua. Yang ditandain, ntar kalau datang, ya nggak ada pak, udah penuh. Ya karena makanan 1 untuk berdua. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal di satu sisi ketika antum mendapatkan keberkahan dari makan yang berbagi, di sisi yang lainnya ketika antum makan di satu keluarga, silahkan coba. Sekali waktu makan 1 piring untuk sekeluarga. Walaupun ditambah ya silahkan, karena lapar silahkan tambah, silahkan. Tapi antum makan, antum suapin istri, antum suapin anak-anak antum, bagaimana rasanya keberkahan di dalam rumah tangga, bagaimana keharmonisan, kebaikan itu tumbuh dan luar biasa dalam keluarga kita. Ya, jangan sampai cuman sekedar foto wedding doang ketika nyuapin istri dan tidak pernah terulang. Ya, itu yang banyak terjadi. Kapan terakhir nyuapin istri? Waktu foto pengantin. Iya. Sesudahnya tidak pernah terjadi lagi, itu pun dipaksa, ya, karena memang pertama dan yang sekaligus juga yang terakhir kalinya. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan, hatta ma taj'aluhu fi fiyyi imra'atik ujirta 'alaiha, kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu kamu akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Berapa banyak pahala besar berkah yang luar biasa ini skip, terlewatkan dari diri kita karena nggak ngerti bahwa ini adalah sunnah dan kebaikan dan juga menjaga kesehatan kita. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi SAW pernah sekali waktu, sebagaimana dalam hadits At-Tirmidzi dari Ibnu Umar, ada seseorang makan bersama Nabi SAW dan beberapa para sahabatnya. Ada salah seorang di antara mereka makan sampai sendawa. Kata Nabi SAW, kuffa anna jusha'ak. Jangan kamu keluarkan sendawamu seperti itu, tahan. Fa inna aktarahum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling lama kenyangnya di dunia adalah orang yang paling lama kelaparannya nanti pada hari kiamat. Silahkan dipilih. Orang yang paling lama kenyangnya di dunia, dia akan paling lama laparnya nanti pada hari kiamat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Juga inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak manusia, pergunakanlah perhiasan kalian ketika kalian hendak melaksanakan salat, ketika kalian hendak ke masjid, dan makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika berlapar-lapar atau menahan diri, mengurangi makan, itu cukup memberikan manfaat sehat saja bagi diri kita, bagi sebagian kita, sehingga dia tidak gampang penyakitan. Ya, jika itu saja faedahnya,
maka ini sudah lebih dari lebih bagi kita untuk berlatih bagaimana menjadi orang yang memperpanjang masa laparnya untuk membuat dia lebih sehat. Apalagi jika di sini ada akumulasi kebaikan yang besar, dunia dan akhirat. Akhirat, dunia dia semakin memiliki kelembutan hati, memiliki kepekaan jiwa, memiliki kecerdasan yang lebih, pemahaman yang lebih terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan memiliki semangat yang lebih di dalam beramal, membuat dia tidak lagi kena penyakit lapar mata. Ya, penyakit baru ini lapar mata. Bukan cuma perut yang bisa lapar. Ya, mata pun bisa lapar. Nanti ke depannya kuping lapar, hidung lapar. Semua bisa lapar, waliyadzubillah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimah. Ketika dia sudah terbiasa lapar, waktunya makan, dia makan. Apa yang ada? Nggak masalah. Dia tidak akan lagi cari-cari menu, mau makan apa, mau ke restoran mana, ada menu baru, nggak ngaruh buat dia. Apakah dia itu cuma makan sesuatu yang ada di depannya, apakah sesuatu yang sederhana, apa yang ada dimakan. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau pulang dan beliau lapar, dia bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ada sesuatu yang bisa dimakan? Ya Rasulullah, nggak ada menu, nggak ada masakan, ya nggak ada untuk nafkah, untuk belanja, tidak ada. Yang ada cuman cuka, cuman cuka. Kata Nabi, sajikan cuka dicocol dengan roti. Dan kata Nabi SAW, ni'mal idamul khal, senikmat-nikmatnya lauk adalah cuka. Ini nggak bakal kebayang bagi antum, bagi kita. Ya, kita bakal anterin istri kita ke rumah orang tuanya kalau cuma nyajiin cuka. Iya, pulang inti. Cuka anak cuma bisa beli, itu tambahannya kalau kita makan bakso. Iya, itu tambahannya kalau mau ditambahkan. Istri menyajikan cuka doang. Jangan dicoba ibu-ibu ya, daripada dipulangkan nantinya. Ini ikhwah fillah, sampai Nabi SAW mengatakan ini senikmat-nikmatnya menu. Dan di situ adalah bagaimana Nabi SAW menghargai istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwa apa yang disajikan sesimpel, sesederhana apapun tidak merubah raut wajah beliau, bahkan menikmatinya dengan penuh excited, dengan penuh semangat, dan senikmat-nikmatnya makanan. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak manfaat besar bagi seseorang ketika dia mengurangi makannya. Inilah bagaimana Islam mengajarkan konsep makan, bagaimana filosofi makan di dalam dinul Islam, yang dengan ini membuat kita berbeda dengan mereka-mereka di luar Islam. Jadi Nabi SAW terakhir anak cukup tutupkan dengan sebuah hadis yang sangat ma'ruf, sangat populer bagi sebagian kita. Ketika Nabi SAW menyampaikan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi SAW. Kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Itu sabda Nabi SAW. Ya, yang sebagian kita sering mendengarkan hadis ini. Namun seringkali para dai, para ustadz yang menyampaikan hadis ini dan berhenti sampai di situ. Padahal hadis itu muncul, ada kelanjutannya. Tsumma yaji'u min ba'dihim qaumun tasbiqu syahadatuhum aymanahum wa aymanuhum syahadatahum wa yadhharu fihimus siman. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Jadi antum di sini antum mengetahui ikhwatal iman, tidak ada sahabat yang gemuk, tidak ada. Tidak ada sahabat yang obesitas. Bahkan Umar pernah menegur seseorang yang obesitas di zamannya. Beliau mengingatkan dengan cukup keras dan mengatakan bahwa hilangkan ini karena itu akan membuat kamu mudah penyakitan, membuat kamu malas ibadah dan seterusnya. Setelah itu generasi sesudahnya yaitu tabi'in. Sesudah itu generasi selanjutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Ya, beliau menyebutkan sampai 3 kali. Kemudian akan muncul sesudah mereka, kata Nabi SAW, sekelompok orang atau kaum atau masyarakat yang tasbiqu aimanuhum syahadatahum, bahwa sumpah mereka mendahului saksinya. Maksudnya apa? Belum diminta jadi saksi sudah sumpah duluan. Demi Allah Anda jadi saksinya. Padahal tidak ada yang minta dia untuk jadi saksi. Wa aimanuhum syahadatuhum, dan sebagian orang yang mendahulukan persaksian mereka sebelum sumpahnya. Dan kata Nabi SAW, dan muncullah di antara mereka as-siman, obesitas, kegemukan. Itu generasi belakangan dari generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi
wasallam, bahwa yadharu fihi musiman, akan dominan, akan banyak di antara mereka kegemukan, sehingga antum lihat berapa banyak tempat ini menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Ya, di satu sisi bisnis makanan dengan beragam model dan konsepnya, di satu sisi yang lainnya bisnis obat-obatan yang sebagian besar sumber penyakitnya karena berlebihan makanan. Di sisi yang lainnya berapa banyak klinik, tempat nge-gym, tempat sedot lemak dan sebagainya, semua jadi bisnis. Ya, di satu sisi semua dipaksa untuk makan racunnya, di tempat lain mereka buka bisnis lagi untuk sedot racunnya. Dan kita semua jadi korbannya. Allahul musta'an, wa la haula wa la quwata illa billah. Jika seorang muslim berakal dan dia mengikuti ajaran kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat dari model-model yang seperti ini dan hidup dengan akal waras yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka inni kuntu